Kita hari ini sudah menyanyikan 3 buah lagu dan sudah diberikan 2 latar belakang dari 2 lagu. Dan sebetulnya saudara itu sudah 2 buah khotbah sebetulnya. Yang betapa kayanya lagu-lagu seperti ini. Lagu yang bukan cuma memainkan perasaan, tetapi juga ada teologianya, juga ada pikirannya, juga ada perasaannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saudara, sebuah kepedulian kecil kadang-kadang pengaruh sangat besar sekali. Sebuah senyum kecil kadang-kadang bisa menyelamatkan orang lain, saudara. Ada satu orang gadis yang introvert. Introvert adalah seorang yang menutup diri, pemalu dan sebagainya, tapi introvert kelas parah. Jadi kemudian dia merasa tersendiri, nggak punya kawan, kemudian dia rasa buat apa hidup. Akhirnya kemudian saudara dia memilih untuk mengakhiri hidupnya, terjun dari sebuah jembatan, kemudian jatuh, mengenai batu, kemudian dia mati, saudara. Seperti biasa pasti akan diselidiki oleh polisi, penyebabnya. Kemudian polisi datang ke rumahnya dan menemukan secarik surat di kamarnya. Saudara, apa isi suratnya, saudara? Dia bilang, saya ini sangat kesepian, tersendiri, nggak ada orang yang peduli sama saya. Kemudian buat apa saya hidup seperti ini? Lebih baik saya mengakhiri hidup saya, mungkin lebih bahagia, saudara, kalau dia mengakhiri hidupnya. Dan kemudian dia akan mengakhiri hidupnya di sebuah jembatan. Kemudian dia tulis, saudara, bahwa jikalau pada saya dari rumah saya pergi ke jembatan itu, dan kemudian ketemu satu orang saja tersenyum sama saya membatalkan mengakhiri hidup saya, saudara. Akhirnya kemudian saudara, ya kita dari surat kita bisa rekonstruksi apa yang terjadi, saudara. Kemudian dia mulai pergi dari rumahnya, lalu kemudian dia pergi ke jembatan itu. Dan kemudian dia berharap, saudara, ada satu orang saja yang berjumpa dengan dia, tersenyum sama dia, saudara. Ya kita bisa rekonstruksi, saudara. Ternyata apa? Tidak ada orang satu pun yang senyum sama dia. Buat apa, saudara? Ya sudah, saudara. Dia terjun dan kemudian dia mati, saudara. Kita bicara andai saja, saudara, ada orang yang satu orang senyum saja sama dia, saudara. Tidak, jadi dia mengakhiri hidupnya. Maka saya bilang, saudara, sebuah kepedulian kecil sering berpengaruh besar. Sebuah senyum kecil, saudara, kadang-kadang itu bisa menyelamatkan orang. Oke, kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka dari 2 bagian dulu, Lukas pasal 23 ayat 50 hingga 56a. Lukas pasal 23 ayat 50 hingga 56a. Kita akan membaca secara bertanggapan Lukas pasal 23 ayat 50 hingga ayat yang ke-56a. Saya akan mulai dari ayat yang ke-50, kita baca dengan santai saja, tenang, nggak usah ngebut-ngebut sambil kita coba meresapi setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat. Demikian firman Tuhan, Lukas 23 ayat 50. Adalah seorang yang bernama Yusuf, dia anggota majelis besar, dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, kota di Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menanggapinya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan datang bersama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dengan mereka dan menguburkan dan mengabaikan mereka. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Yang kedua kita lihat dari Matius pasal yang ke-27, kita baca dari ayat 62 hingga ayat yang ke-66. Matius pasal ke-27 ayat yang ke-62 hingga ayat yang ke-66. Diberikan judul perikop ini, kubur Yesus dijaga. Saya baca ayat 62, saudara 63, pertanggapan hingga ayat ke-66. Matius 27:62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata,
Tuan, kami ingat bahwa si pesehat itu sudah hidup berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari kita masuk di dalam doa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, sekarang bacalah hati kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan kami sungguh-sungguh serius, konsentrasi dan siap mendengarkan firman Tuhan. Juga tolonglah hamba-Mu yang sangat penuh dengan kelemahan ini, berkatilah segala persiapannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan kembali dari Lukas pasal yang ke-23 tadi, saudara, yang mencatat tentang penguburan Yesus. Saudara, mayat Yesus dan mayat 2 penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus juga harus segera dikuburkan pada hari itu juga, saudara. Kenapa? Karena berdasarkan hukum Yahudi, maka yang namanya mayat, saudara, itu tidak boleh tergantung di salib semalaman. Sesudah mati, ya langsung harus segera dikuburkan, saudara. Dan mayat kedua penjahat, saudara, tidak dicatat bagaimana cara dikuburkannya. Tetapi mayat Yesus dicatat, saudara. Proses penguburannya dan juga proses itu sangat-sangat tidak mudah, saudara. Hari ini kita akan memikirkan bagaimana proses penguburan mayat Yesus. Dan kemudian siapa saja yang ikut di dalam proses itu. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi sesudah Yesus dikuburkan. Dan yang keempat, bagaimana sikap kita jikalau kita di dalam kondisi seperti pada saat itu, saudara. Nah, sebelum penguburan Yesus, saudara, itu mencatat bagaimana kematian Yesus. Yang berbeda dengan semua kematian siapapun juga, saudara. Kematian semua orang biasanya atau pada umumnya, saudara, itu mendadak biasanya. Terkena penyakit jantung, serangan jantung. Dari kelihatannya segar, ternyata saudara ada sakit jantung. Mendadak, langsung jatuh, kemudian tak tertolong, kemudian meninggal. Itu biasanya yang terjadi. Yang kedua, saudara, tidak mendadak. Alias saudara dia terkena penyakit yang cukup serius, ya mungkin dia kena penyakit stroke, atau diabetes, atau kemudian kanker dan sebagainya, yang tubuhnya, yang suaranya akan makin lama makin lemah. Lalu kemudian saudara, sesudah itu kemudian tubuhnya tak bergerak lagi, suaranya tak terdengar lagi, saudara. Tetapi saudara, kematian Yesus itu berbeda dengan semua orang. Di mana perbedaannya, saudara? Pertama, tubuhnya itu makin lemah, tetapi suaranya, saudara, tidak lemah. Tubuhnya makin lemah, tetapi suaranya tidak melemah, saudara. Coba kita bayangkan ya, Yesus, saudara, semalam-malaman dia tidak istirahat. Dia tidak tidur. Sesudah ditangkap tidak istirahat, saudara, pada malam itu. Kemudian pada paginya dia diadili secara maraton. Juga, saudara, tidak cukup, dipukul, ditampar, dihina, saudara. Itu bisa membuat makin lemah, saudara. Kemudian saudara dia dicambuk, dan dagingnya itu robek sana sini. Kemudian darah bercucuran, sakit luar biasa, saudara. Itu makin membuat dia makin lemah. Dan kemudian di kepalanya itu ditancapkan mahkota, bukan emas, tapi mahkota duri yang sangat tajam. Kemudian dipukul dengan buluh atau dengan tongkat, nancap, saudara, ke kepalanya. Dan kemudian darah bercucuran, saudara. Saudara, ini saja, saudara, sudah membuat Yesus tubuhnya itu makin lama makin lemah, saudara. Maka tak heran sesudah itu, saudara, Yesus sudah tidak kuat lagi untuk memanggul kayu salibnya ke bukit Golgota, menaik, saudara. Dan kemudian maka tanda petik perlu dibantu oleh seorang bernama Simon dari Kirene. Dan selanjutnya, saudara, pada waktu disalibkan, tangannya dipantek dengan paku besar. Kakinya juga, saudara. Lalu kemudian, saudara, itu sakit luar biasa. Kemudian dari salib yang tidur, kemudian mulai dibangunkan, saudara.
Maka kemudian kita bisa bayangkan saudara, tubuh Yesus cuma ditopang oleh paku yang menancap di tangan dan di kakinya saudara. Ini pasti membuat tubuh Yesus lebih lemah lagi, ditambah dengan terik matahari saudara. Tetapi yang ajaib saudara, tubuh Yesus makin lemah, tetapi suaranya tetap kuat saudara. Kita kalau baca Alkitab saudara, kita mesti agak kritis sedikit saudara. Dan kemudian dicatat Yesus kemudian dia berteriak dengan suara nyaring. Di tengah hingar-bingarnya suara-suara di bawah kayu salib saudara. Dan kemudian Yesus berteriak dari atas kayu salib, itu cuma ada 7 kalimat saja saudara. Dari jam 9 pagi Yesus disalib sampai jam 3 sore sekitar Yesus mati. 6 jam saudara. Yesus cuma keluarkan 7 kalimat saja. Dengan teriakan saudara. Teriakan yang pertama, dia meminta kepada Sang Bapa untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Dengan kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kemudian saudara, dalam teriakan yang kedua, dia memberikan kepastian, dia memberikan garansi atas pengharapan salah seorang penjahat yang meminta kepada dia. Penjahat kemudian berkata kepada dia, nanti atau apabila engkau datang kembali menjadi raja, ingatlah akan aku. Ini suatu pengharapan dari seorang yang hampir mati, seorang penjahat yang sangat menakutkan sekali. Waktu dia melihat Yesus, ini pasti seorang raja. Kemudian dengan rendah hati dia berkata kepada Yesus, apabila kerajaanmu datang atau engkau datang kembali sebagai seorang raja, ingatlah akan aku. Saudara, Yesus memberikan kepastian atas pengharapan dia. Yesus berkata, pada hari ini juga, sesungguhnya kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu teriakan yang kedua. Yang ketiga saudara, dia memberikan perintah kepada Yohanes, muridnya, dengan mengatakan bahwa anak, ibu, inilah anakmu. Maksudnya kepada Maria, Maria inilah anakmu, anak inilah ibumu. Supaya Yohanes memelihara Maria, ibu jasmaninya saudara. Lalu kemudian yang keempat, kemudian dia memberikan peringatan tentang betapa menakutkannya berpisah dengan Tuhan, alias neraka saudara. Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat keempat. Lalu kemudian teriakan yang kelima. Dia berteriak menunjukkan pengorbanannya. Dia berteriak, aku haus, saudara. Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan pengorbanannya. Sacrifice, aku haus, saudara. Dan teriakan yang keenam adalah suatu teriakan kemenangannya atas setan, saudara. Dengan berkata, sudah selesai, sudah tuntas, atau sudah genap. Dan kemudian teriakan yang ketujuh, saudara, itu menunjukkan bahwa kematiannya itu, saudara, bukan karena disebabkan oleh si kematian yang mematikan dia, saudara. Bukan. Dia bahkan di atas kayu salib, saudara, seorang bernama John Owen mengatakan, kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian. Dia membunuh kematian, saudara. Kemudian saudara, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, saudara. Semua teriakan Yesus, cuma 7 saudara, adalah teriakan yang penuh dengan makna. Memberikan bukan cuma pengharapan, tapi juga garansi, saudara. Kalau kita mau beli barang, saudara, tidak mungkin kita dibilang, kita tanya, ada garansi? Tidak mau, saudara. Harus ada garansi. Saudara, demikian pula, saudara, kalau kita hidup itu, menjelang kita mati, saudara, mesti punya garansi. Garansi apa? Garansi jiwaku diselamatkan, saudara. Siapa yang bisa memberikan garansi? Cuma Yesus. Yesus berkata, hari ini juga, tidak usah nanti, hari ini juga aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan bersama dengan aku di dalam Firdaus, saudara. Saudara, itulah teriakan Yesus, saudara. Cuma 6 jam, ada 7, dan semuanya bermakna sangat tinggi sekali, saudara. Kalau kita sering berteriak-teriak, saudara, coba kita pikir,
kita teriakan apa, saudara? Apakah teriakannya ada makna? Atau cuma teriakan-teriakan menghujat orang? Atau teriakan-teriakan yang tidak ada makna, saudara? Hati-hati kalau kita berteriak, saudara. Kenapa? Semua teriakan-teriakan kita, apapun yang sudah keluar dari mulut kita, saudara, tidak bisa ditarik lagi. Bahkan pepatah Cina mengatakan, saudara, apapun yang sudah keluar dari mulut kita, saudara, mau ditarik lagi, pakai 7 kuda yang paling kuat, tarik lagi, tidak bisa, saudara. Maka kita mesti hati dengan semua kalimat-kalimat kita, dengan teriakan-teriakan kita. Apa yang sudah keluar dari mulut, tidak bisa ditarik lagi, saudara. Saudara, itulah membedakan kematian Yesus dengan kematian semua orang, saudara. Lalu apakah sudah selesai perbedaannya? Enggak, saudara. Saudara, sebelum kematian Yesus, Alkitab mencatat terjadi kegelapan yang sangat menakutkan. Antara pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, saudara. Terjadi kegelapan yang sangat menakutkan. Yang kedua, saudara, tabir bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh tabir, oleh tirai, saudara. Itu gede banget, tinggi banget. Itu tirai mesti diangkut oleh ratusan orang baru bisa, saudara. Dan pada waktu, saudara, Yesus mati, saudara, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah, saudara. Itu mujizat. Itu membedakan kematian Yesus dengan kematian semua orang lain, saudara. Saya sudah katakan kemarin, tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Satu bermakna negatif, satu bermakna positif. Yang negatif, Allah menunjukkan kemarahannya. Kepada apa, saudara? Kepada bait suci. Ini bait namanya suci, sudah tidak suci lagi. Sudah dikotori oleh para pemimpin agama. Maka kemudian Allah marah, kemudian Allah yang merobek tabir bait suci. Itu secara negatif. Tapi secara positif, saudara, sudah tidak lagi ada pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, saudara. Saudara, kematian Yesus itu beda dengan semua kematian. Saudara, ada satu orang pandai berkata, siapakah orang pandai? Orang pandai adalah orang yang bisa membedakan hal-hal yang kelihatannya sama. Orang biasa adalah orang yang tidak bisa membedakan hal-hal yang kelihatannya sama. Segala sesuatu, saudara, yang kelihatannya sama pasti ada bedanya. Dan orang pandai itu bisa membedakan, bisa mencari perbedaannya, saudara. Saudara, kematian Yesus itu berbeda dengan semua kematian siapapun juga, saudara. Dan kemudian, saudara, sesudah Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa dan mati, saudara, maka orang-orang Yahudi mereka datang kepada Pilatus dan meminta supaya, saudara, kaki semua orang yang disalibkan, 3 orang, saudara, itu kemudian harus segera dipatahkan supaya mereka segera mati, saudara. Kenapa? Karena hari itu adalah hari menjelang Sabat, hari ibadahnya orang Yahudi, di mana tidak boleh ada satu mayat tergantung di kayu salib. Semua mayat harus segera diturunkan dan harus segera dikuburkan, saudara. Itulah sebabnya maka kemudian para prajurit, saudara, mendapatkan perintah dari Pilatus, patahkan itu kaki dari orang-orang yang disalibkan itu. Kemudian para prajurit, saudara, itu mematahkan 2 orang yang disalibkan, saudara. Memang belum mati. Kemudian dipatahkan, darah segera mengucur, cepat mati, saudara. Tapi pada waktu para prajurit melihat Yesus, saudara, mereka melihat Yesus sudah mati. Dan kakinya itu tidak perlu dipatahkan, saudara. Mengapa demikian, saudara? Karena memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus pasti akan disalibkan. Dan tulang-tulangnya tidak boleh ada satupun yang patah. Kita buka dari Mazmur nomor 34 ayat yang ke-21. Mazmur nomor yang ke-34 ayatnya yang ke-21. Ini adalah nubuatan tentang Yesus yang disalibkan. Mazmur nomor 34 ayat yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah, saudara.
Tetapi saudara, waktu para prajurit melihat Yesus sudah mati, tidak dipatahkan, kemudian mereka melakukan sesuatu. Seorang prajurit kemudian dengan tombaknya kemudian dia menikam lambungnya, saudara. Maka dicatat, darah dan air itu segera keluar, saudara. Dan kemudian sesudah Yesus mati sekitar jam 3 sore, maka Yesus harus segera dikuburkan. Oh, ada sesuatu yang saya mesti sampaikan, saudara. Yesus itu mati jam 3 sore atau senja hari atau hari senja, dan itu mati pada hari raya Paskah orang Yahudi. Itu bertepatan, saudara, dengan orang Yahudi yang merayakan Paskah dengan cara memotong seekor anak domba. Untuk apa? Untuk memperingati bagaimana mereka 1500 tahun yang lampau nenek moyang mereka berhasil keluar dari Mesir, berhasil keluar dari perbudakan Mesir, saudara. Sesudah apa? Sesudah Tuhan memberikan tulah ke-10. Yaitu apa, saudara? Yaitu tentang matinya seluruh anak sulung di seluruh Mesir, saudara. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya orang Israel anak sulungnya tidak turut mati? Maka kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan sesuatu. Coba kita buka dari Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yang keempat kita lewatkan saja. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Karena saya mau mengambil intinya, saudara. Keluaran pasal 12 ayat 1, 2, 3, 5, 6, 7. Liturgos, song leader boleh tolong naik. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat sekalian membaca ayat yang kedua. Ketiga, 4 kita lewatkan saja. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Demikian, saudara, itu adalah bagaimana caranya supaya orang Israel anak sulungnya tidak turut mati seperti anak sulung orang Mesir, saudara. Tuhan menyuruh Musa, suruh mereka pertama ambil seekor anak domba. Ambil pada tanggal 10 bulan ini. Kemudian kamu kurung sampai tanggal 14, saudara. Kenapa, saudara? Karena untuk memastikan anak domba itu tidak cacat, tidak sakit selama 4 hari, saudara. Lalu kemudian syarat yang kedua, saudara, anak domba itu harus jantan. Yang syarat pertama, ambil tanggal 10, sembelih tanggal 14. Syarat kedua, jantan. Syarat ketiga, saudara, itu tidak boleh bercela atau tidak boleh cacat, saudara. Dan harus berumur 1 tahun. Itu adalah syarat yang keempat. Syarat kelima, sembelih pada hari senja, saudara. Dan kemudian darahnya diambil sedikit, kemudian dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Darah ambil sedikit, bubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, saudara. Dan itu, saudara, disebut namanya hari Paskah. Pada malam itu, aku akan menyuruh malaikatku untuk melewati semua rumah di seluruh tanah Mesir. Dan apabila aku dapati ada tanda darah itu, anak sulung tidak mati pada rumah itu. Tetapi jikalau aku tidak dapati tanda darah itu, pasti mati, saudara. Saudara, itu bertepatan, Yesus disalibkan bertepatan dengan hari raya Paskah orang Yahudi. Itu bukan kebetulan, saudara. Memang Yesus harus mati
pada hari raya Paskah orang Yahudi. Tidak boleh lewat, tidak boleh kurang, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, di situ ada kesamaan yang sangat mirip sekali. Saudara, Yesus itu umurnya 33,5 tahun. Artinya, saudara, Yesus harus diuji dulu. Dari dia lahir, remaja, dewasa, pemuda, dewasa, saudara, harus diuji dulu. Tidak boleh ada cacat celak. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis, waktu dia melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Hebat Yohanes Pembaptis. Waktu dia melihat Yesus, kemudian dia langsung berkata, lihatlah anak domba Allah, saudara. Bukan cuma seorang Mesias, tetapi sebagai anak domba Allah. Yang mengangkut dosa-dosa dunia, saudara. Yesus kenapa 33,5 tahun? Karena Yesus harus diuji dulu, tidak bercacat celak. Dan betul-betul, saudara, dia tidak bercacat celak satu titik pun, saudara. 33,5 tahun, saudara, adalah hari atau tahun di mana Yesus sedang sehat-sehatnya. Seperti seekor anak domba. 1 tahun sedang sehat-sehatnya, saudara. Yesus umur 33,5 tahun sedang sehat-sehatnya, saudara. Dan kemudian anak domba harus disembelih pada hari senja. Dan Yesus, saudara, tanda petik itu dipotong, saudara, juga pada hari senja. Pukul 3 sore, saudara. Malaikat Tuhan suruh lewati setiap rumah. Kalau ada tanda darah, selamat anak sulungnya. Kalau tidak ada tanda darah, mati anak sulungnya, saudara. Tidak peduli, saudara, anak raja ke, anak siapa ke, saudara. Bahkan, saudara, anak raja Firaun mati dibunuh oleh Tuhan, saudara. Anak sulungnya mati dibunuh oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menghukum dewa-dewa mereka. Aku akan menghukum Firaun, saudara. Kamu raja, kamu kira kamu dewa. Kamu bukan apa-apa, kamu cuma manusia biasa. Buktinya kamu tidak berhasil menyelamatkan anak sulungmu, mati, saudara. Maka pada malam itu terjadi nightmare, jeritan malam di seluruh Mesir, saudara. Semua orang menangis, saudara. Maka dinamakan sebagai Paskah. Orang Israel tidak mati anak sulungnya karena ada tanda darah. Apa arti kata Paskah? Bahasa Ibrani, Pesak. Apa arti Pesak, saudara? Berarti melewati. Atau Passover, melewati, saudara. Dan itu betul-betul terjadi. Maka Yesus, saudara, dia disalibkan, dia mati, saudara. Persis seperti syarat yang ditujukan oleh Tuhan kepada Musa pada waktu Tula ke-10. Saudara, inilah yang membedakan. Kematian Yesus beda dengan semua kematian, saudara. Kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, saudara. Pada waktu nanti, saudara, waktu kita mati, kemudian, saudara, kita akan dilihat. Ada tanda darah atau tidak, saudara? Ada tanda darah Yesus, silakan masuk. Tidak ada, saudara, tidak boleh masuk. Sama persis seperti hari Paskah, saudara. Dan kemudian sesudah Yesus yang sudah mati jam 3 sore, harus segera dikuburkan pada hari itu juga, saudara. Menurut hukum orang Yahudi. Dan tidak boleh melewati jam 6 sore. Tidak boleh melewati matahari terbenam. Kenapa, saudara? Karena cara perhitungan orang Yahudi tentang hari beda dengan kita, saudara. Kalau cara perhitungan kita, saudara, 1 hari dari jam 00 sampai jam 00 lagi, 1 hari, saudara. Tapi orang Yahudi, saudara, dari sesudah matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi, 1 hari, saudara. Atau sekitar dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi besoknya, saudara. Itu 1 hari. Maka ketika Allah mencipta alam semesta, dimulai kata, jadilah petang, jadilah pagi. Tidak jadilah pagi, jadilah petang. Tidak, saudara, jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah sore, kemudian, saudara, sampai kepada sore lagi, itu 1 hari, saudara. Kenapa jadilah petang, jadilah pagi? Dari gelap menuju kepada terang, saudara. Maka mayat Yesus harus segera dikuburkan. Tidak boleh lewat daripada jam 6 sore, saudara. Bagi tentara Romawi, enggak dikubur makin bagus.
Kenapa? Enggak dikubur, tergantung mayat, saudara. Supaya menjadi peringatan bagi orang lain, saudara. Itu ya ketika ISIS di Irak, mereka berkuasa, saudara. Orang-orang yang menentang dia itu dipotong kepalanya, saudara. Dan digantung di pagar-pagar kepalanya, saudara. Supaya apa? Menjadi peringatan, jangan lawan saya, saudara. Sama tentara Romawi. Lebih suka mayat Yesus tergantung, saudara. Supaya apa? Menjadi peringatan bagi banyak orang, saudara. Tetapi, saudara, mayat Yesus segera harus diturunkan, harus segera dikubur. Pertanyaannya, saudara, siapa yang peduli sama mayat Yesus? Andai tidak ada peduli pun, tetap dia turun, saudara. Tapi turun, saudara, dia akan diturunkan, akan dikuburkan dengan cara yang tidak layak. Dia akan disebut seperti seorang penjahat, saudara. Kalau mau mayat Yesus diperlakukan secara layak, mesti ada yang peduli. Siapa yang peduli, saudara? Bukan murid-muridnya, bukan keluarganya, saudara. Tetapi murid yang jauh. Alkitab mencatat Yusuf, murid yang jauh, saudara. Bukan murid ring 1. Yusuf, murid yang bukan ring 1, dia begitu peduli, saudara. Jangan sampai guruku diperlakukan seperti seorang penjahat. Guruku adalah seorang raja. Tidak boleh diperlakukan hina, saudara. Maka kemudian dia berani, dia datang kepada Pilatus, saudara. Yusuf dari Arimatea. Arimatea kira-kira berjarak 5 mil atau 8 kilometer, itu di sebelah utara Yerusalem. Dia memberanikan diri, dia datang kepada Pilatus, saudara. Yusuf dicatat seorang anggota majelis besar. Juga seorang yang kaya raya. Seorang yang baik lagi benar, saudara. Ini orang yang punya reputasi bagus luar biasa, saudara. Dia bukan murid ring 1. Dia juga, saudara, berani bilang, tidak setuju ketika majelis besar menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Tidak setuju, saudara. Dia berani bersuara, saudara. Walaupun akhirnya tidak disetujui, saudara. Yesus tetap dijatuhi hukuman mati, saudara. Saudara, dia tidak setuju. Yesus dijatuhi hukuman mati, saudara. Saudara, seseorang yang tahu sesuatu tidak benar harus berani menyatakan tidak benar. Seseorang yang tahu, saudara, itu tidak benar harus berani menyatakan tidak setuju, saudara. Kalau kita tahu tidak benar, kita diam, saudara. Kita pasti akan dituntut oleh Tuhan, saudara. Jangan main-main. Kalau sesuatu benar, saudara, harus mendukung. Kalau tidak mendukung, saudara, juga akan dituntut oleh Tuhan, saudara. Sama aja, saudara. Dan Yusuf, saudara, dia berani menyatakan ketidaksetujuannya atas sesuatu yang tidak benar, saudara. Urusan setuju tidak setuju, urusan nanti, saudara. Oleh mahkamah besar, urusan nanti, saudara. Yusuf, orang yang peduli. Yusuf seorang yang sangat murah hati, saudara. Di kelas PS saya sudah katakan, apa arti murah hati? Murah hati berarti, saudara, itu keluar dari isi perut. Serius, saudara. Yesus adalah orang yang murah hati. Orang yang sangat serius. Waktu dia mau menyelamatkan manusia, bukan cuma dengan ngomong, tapi dia begitu serius, dia turun ke dalam dunia, saudara, jadi manusia. Dan dia mati di atas kayu salib. Serius, saudara. Yusuf mengikuti Yesus. Seorang yang murah hati, keluar dari isi perut, saudara, alias serius. Dia datang kepada Pilatus, memberanikan diri, saudara, meminta mayat Yesus. Pada waktu Pilatus, kemudian Yusuf minta mayat Yesus, Pilatus terkejut. Coba kita buka di dalam Markus pasal 15 ayat ke-44. Markus pasal 15 ayatnya ke-44. Markus 15 ayat ke-44. Ayat ini dipakai oleh seorang bernama Ahmed Dedat untuk menyerang kekristenan. Tapi dia tidak jujur karena dia cuma baca dari ayat ke-44a saja, alias tidak tuntas. Kita baca dari Markus pasal 15 ayat ke-44. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati.
Maka dia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati, saudara? Waktu Yusuf datang pada Pilatus, minta mayat Yesus, kaget Pilatus, hah, sudah mati? Kenapa, saudara? Karena tidak ada orang langsung mati pada waktu disalibkan. Pilatus diminta sama Yusuf, minta, hah, sudah mati, saudara? Nah, ini ayat yang dipakai oleh Ahmed Dedat, bilang bahwa Yesus itu tidak mati. Kalau tidak mati, ya tidak bangkit dari kematian. Orang tidak mati kok, saudara. Saya waktu baca buku dia, itu kemudian rasa orang ini orang yang tidak jujur, saudara. Bukan cuma rasa, asli tidak jujur. Kenapa? Di satu sisi saudara bilang, Yesus tidak disalibkan, alias tidak mati. Di satu sisi, Yesus tidak disalibkan. Tapi lain sisi saudara dibilang, Yesus disalibkan, tapi tidak mati, saudara. Ini orang yang tidak konsisten, tidak jujur, saudara. Lalu kemudian dia mengutip ayat Markus 15 ayat 44a saja, saudara. Dia tidak tuntas baca. Kenapa? Kalau dia tuntas, kemudian dia berkata, Alkitab berkata, maka Pilatus memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Oh, sudah mati, saudara. Saudara, istilah mati, Alkitab, saudara, itu adalah Alkitab yang jujur banget. Kata mati tidak pernah diganti dengan kata meninggal, wafat, dan sebagainya, saudara. Kenapa? Bagi Alkitab, mati adalah fakta. Kamu siap nggak siap, mati, saudara. Kenapa orang ganti kata mati dengan meninggal, saudara? Karena apa? Mati begitu menakutkan, saudara. Maka supaya tidak menakutkan, ganti meninggal, wafatlah, saudara. Kalau meninggal, kemana, saudara? Kalau wafat, apa arti wafat? Maka Alkitab, saudara, waktu bilang mati, ya mati. Adam mati. Para raja mati, saudara. Yesus mati, saudara. Kenapa? Mati adalah fakta, saudara. Tergantung dari kita, saudara, siap atau tidak siap, saudara. Dan kemudian sesudah itu akhirnya, saudara, Yusuf kemudian seorang yang murah hati, dia datang pada Pilatus dan kemudian dia meminta mayat Yesus, saudara. Dan kemudian mayat Yesus diletakkan di dalam kuburan keluarga. Mayat seorang penjahat tidak boleh dikuburkan di dalam kuburan keluarga. Tetapi saudara, Yusuf meminta mayat Yesus kemudian dikuburkan di dalam kuburan keluarga. Dan dia harus menggali sebuah bukit, saudara. Dia gali, kan Yesus dikubur bukan dengan cara ditanam, tapi dengan cara dimasukkan dalam sebuah goa, saudara. Itu kubur yang sangat mahal sekali, saudara. Apa artinya? Yusuf tahu, Yesus bukan penjahat. Ini seorang raja. Saya mesti perlakukan dia sebagai seorang raja, saudara. Alkitab mencatat bahwa kemudian dia mengapani Yesus dengan kain lenan. Apa kain lenan, saudara? Kain lenan adalah kain yang sangat mahal sekali. Dan kain lenan dipakai untuk membelah antara ruang suci dengan ruang maha suci di bait suci. Artinya apa, saudara? Sangat mahal, luar biasa. Kita buka dari Keluaran pasalnya. Kita buka Keluaran pasal 26 ayat yang ke-31. Keluaran pasal 26 ayatnya yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 26 ayat yang ke-31. 1, 2, 3. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Saudara, kain lenan adalah untuk sebagai tabir di bait Allah. Sangat mahal sekali, saudara. Kenapa? Karena Yusuf tahu ini adalah seorang raja, saudara. Maka mesti dikasih kain yang mahal sekali. Dan juga mesti dikasih kuburan yang mahal sekali, saudara. Dan kemudian, saudara, Yesus itu dikuburkan di dalam kuburan keluarga. Di dalam kuburan orang kaya. Untuk apa, saudara?
menggenapi nubuatan Yesaya 53 ayat yang ke-9. Mari kita buka Yesaya 53 ayat ke-9. Yesaya 53 ayat yang ke-9. Terjemahan bahasa Indonesia kurang terlalu jelas, tapi bahasa Ibrani lebih jelas. Yesaya 53 ayat yang ke-9, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini dalam terjemahan LI bahasa Indonesia. Kalau dari terjemahan bahasa Ibrani saudara adalah berbunyi seperti ini. Kematiannya seperti seorang penjahat, namun dia dikubur di dalam pekuburan orang kaya. Tetapi dia tidak pernah melakukan kekerasan dan tidak pernah mengucapkan kata-kata dusta. Saudara, Yesus dikuburkan di pekuburan orang kaya, menggenapkan dari nubuatan Yesaya pasal 53 ayat yang ke-9, saudara. Saudara, Yusuf seorang yang murah hati. Dia perlakukan Yesus sebagai seorang raja, dan memang betul raja, saudara. Yusuf bukan cuma mau keluar uang, saudara. Dia juga mau keluar tenaga. Dia juga mau kerja, saudara. Dia bukan cuma mau keluar tenaga, bukan cuma mau kerja, juga berani keluar uang, saudara. Banyak orang kaya, kalau ada pelayanan, saya keluar uang, kamu yang kerja. Ada orang, saya nggak punya uang, saya kerja aja, nggak mau keluar uang, saudara. Yusuf tidak. Dia mau keluar uang, juga dia mau keluar tenaga, saudara. Saudara, kenapa? Kalau ke pelayanan, saudara, kita mesti keluar uang kita, juga mesti keluar tenaga kita. Serius, saudara. Kalau kita cuma keluar uang kita, kurang serius. Kalau kita cuma keluar tenaga kita, kurang serius, saudara. Maka kita perlu keluar uang kita, juga keluar tenaga kita, saudara. Tanda apa? Tanda serius di dalam pelayanan. Saudara, Yusuf seorang yang murah hati. Di saat semua orang sembunyi, dia muncul, saudara. Ada satu kalimat penting dari Lao Tse berkata, orang gentleman adalah orang ketika pada saat ada bahagia, dia berdiri paling belakang. Tapi pada saat datang kesulitan besar, dia berdiri paling depan, saudara. Berapa banyak orang? Kalau bahagia, berdiri paling depan. Kesulitan, berdiri paling belakang, saudara. Tidak. Yesus, saudara, ketika datang kesulitan besar mau ditangkap, Yesus langsung berdiri paling depan. Kamu cari siapa? Kata Yesus. Dia nggak di belakang, saudara. Dia berdiri paling depan. Kenapa? Memang seorang gentleman, saudara. Yusuf, pada waktu kesulitan datang, dia berdiri paling depan, saudara. Murid-murid yang lain, keluarga Yesus, saudara, itu berdiri paling belakang, enggak muncul. Tapi Yusuf muncul, saudara. Yusuf dipakai Tuhan, saudara, melayani Yesus. Cuma Yusuf? Tidak. Ada juga Alkitab mencatat Nikodemus, saudara. Kita buka dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-39. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-39. Sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, saudara. Pada waktu Yesus dikuburkan, saudara, ada Yusuf. Juga muncul Nikodemus, orang yang pernah malam-malam datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, saudara. Dia akhirnya tahu, saudara, siapa Yesus. Maka pada waktu Yesus mati, dia sudah persiapkan minyak mur, minyak gaharu seberat 50 kati. Kira-kira, saudara, itu seberat 100 pon. Atau kira-kira, saudara, seberat 46 kilogram. Berat sekali, saudara. Dan mungkin cukup mahal, saudara. Muncul Nikodemus pada waktu penguburan Yesus. Dan juga muncul siapa lagi, saudara? Alkitab mencatat Lukas pasal yang ke-23 tadi, saudara, ayat yang ke-55.
dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, saudara. Siapa yang muncul? Para perempuan-perempuan. Itu para laki-laki entah di mana, saudara. Para perempuan pada waktu Yesus disalibkan hadir. Pada waktu Yesus dikuburkan, mereka datang ke kubur Yesus. Maka mereka tahu dengan tepat di mana letak kubur Yesus. Karena pada hari ketiga, saudara, mereka sudah rencana datang ke kubur Yesus. Gelap-gelap, saudara. Dan mereka tahu dengan tepat di mana kubur Yesus. Siapa, saudara? Para perempuan-perempuan. Hai para laki-laki, malulah kepada para perempuan-perempuan, saudara. Perempuan, pemberani, punya hati, saudara. Dia tahu dengan tepat di mana kubur Yesus, saudara. Perempuan, saudara. Ibu-ibu. Alkitab mencatat ada Maria Magdalena di situ. Seorang yang dulu pernah diserang oleh roh-roh jahat. Kemudian Yesus menyembuhkan dia, dan dia selalu ingat kepada Yesus, saudara. Para perempuan-perempuan, saudara, laki-laki punya tenaga gede, gak usah sombong. Kenapa? Seringkali penakut, saudara. Perempuan tenaga enggak gede, saudara. Seringkali lebih berani daripada laki-laki. Ada sebuah cerita, seekor raja wali berhasil mencuri bayi manusia. Entah mungkin lagi dijemur, entah apa, enggak ngerti, saudara. Pokoknya berhasil dicengkram, dibawa oleh Raja Wali ke sarangnya, saudara, tempat tinggi. Maka anak si ibu langsung teriak-teriak, saudara, mana saya hilang, dibawa oleh Raja Wali, saudara. Kemudian dia teriak-teriak, oh datanglah tim SAR. Pergi, saudara, ke gunung memanjat untuk merebut kembali anak itu, saudara. Cepat, saudara. Tapi kemudian tim SAR bilang, wah medan terlalu berat. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa. Lalu kemudian, saudara, ada satu orang perempuan. Dia naik, saudara. Dia paksa. Tidak bisa, jadi bisa, saudara. Kemudian dia naik, dia berhasil ke puncak. Kemudian dia rebut kembali bayi itu, saudara. Siapa perempuan itu, saudara? Mamanya. Mamanya. Yang berhasil naik, saudara. Tim SAR, oh tidak bisa, tidak bisa. Tapi mamanya, saudara, ini bayi saya. Saya harus rebut kembali. Dan dia naik dan dia bisa, saudara. Siapa? Perempuan, saudara. Maka, saudara, di manakah para laki-laki, saudara? Pada waktu Yesus dikuburkan, muncul laki-laki, Yusuf, Nikodemus, dan juga muncul para perempuan, saudara. Dan kemudian, saudara, ketika kemudian Yesus sudah dikuburkan, para imam-imam kepala mereka datang kepada Pilatus dari Injil Matius tadi pasal ke-27. Dan kemudian, saudara, mereka berkata kepada Pilatus, itu ya, pada waktu dia hidup, si penyesat itu pernah bilang, akan mati dan bangkit lagi. Anda mungkinlah, palingan dia akan dicuri mayatnya oleh murid-muridnya. Nah, saya minta sama kamu, Pilatus, siapkan prajurit, jaga kubur Yesus selama 3 hari. 3 kali 24 jam, saudara. Wah, Pilatus ngeri-ngeri juga, saudara. Kalau bisa terjadi mayat Yesus hilang, repot dia, saudara. Maka akhirnya apa? Oke, aku kasih prajurit, jaga kuburan Yesus. Kasih meterai. Apa arti meterai, saudara? Tak ada seorang pun boleh membuka kubur itu tanpa izin saya, saudara. Maka akhirnya kemudian, saudara, orang-orang imam kepala berkata, jangan sampai penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Saudara, mereka berkata, penyesatan yang pertama. Apa ini, saudara? Yesus adalah Sang Mesias. Bagi mereka ini penyesat, dia bukan Mesias, saudara. Apa penyesatan terakhir? Kebangkitan Yesus. Maka kemudian mereka berkata, jangan sampai penyesatan yang terakhir lebih buruk daripada penyesatan yang pertama, saudara. Dan kemudian kubur Yesus dijaga 24 jam oleh tentara Romawi. Dikasih meterai, saudara. Kita bersyukur. Kenapa? Dengan dijaga begitu ketat, saudara,
Pada waktu Yesus bangkit, betul-betul bangkit saudara. Orang sudah dijaga kok. Bagaimana mungkin bisa dicuri? Tapi sudah tidak ada mayatnya. Betul-betul bangkit saudara. Saudara, khotbah akan diakhiri dengan pertanyaan saudara. Ketika ada kesulitan besar, siapa yang berani muncul saudara? Entah di gereja, entah di kantor, entah di sekolah, entah dimanapun juga saudara. Ketika kesulitan besar muncul, siapa yang berani muncul juga saudara? Saudara, gereja perlu orang-orang seperti Yusuf, seperti Nikodemus, seperti para wanita saudara, yang memperhatikan kekurangan gereja saudara. Kalau saya punya kekurangan, nah saudara boleh kasih tahu saya. Kekurangan di sini Pak Amin, tidak apa-apa saudara. Kalau benar, saya ikuti. Tidak benar, ya saya akan argumentasi saudara. Kalau saudara melihat gereja ini kurang itu, saudara jangan cuma menjadi seorang tamu, mental tamu, tapi mental tuan rumah saudara. Perbaiki segala kekurangan, tutup segala kekurangan saudara. Saudara jangan jadi jemaat pasif. Sudah ya ibadah tiap minggu baik-baik, jangan saudara. Tapi jadi jemaat yang proaktif saudara. Ada pelayanan apa? Coba saudara proaktif. Belajar saudara untuk menutup segala kekurangan gereja. Ini gereja punya banyak kelemahan. Siapa yang tutup saudara? Apakah kita mengharapkan lu aja deh? Ada satu kalimat penting saudara yang mengatakan, kalau bukan saya, siapa? Kalau bukan di sini, di mana? Kalau bukan sekarang, kapan saudara? Saudara, gereja memerlukan orang-orang seperti Yusuf, yang murah hati, yang melayani, berani berkorban. Murah hati berarti keluar dari isi perut, serius saudara. Gereja perlu orang-orang seperti Nikodemus, yang berani keluar uang dan berani keluar tenaga saudara. Juga gereja perlu orang-orang seperti para perempuan yang memperhatikan dengan cermat, dengan teliti, di mana Yesus dikuburkan dan bagaimana Yesus dikuburkan saudara. Kiranya firman pada hari menggugah kita saudara. Jangan menjadi jemaat yang pasif, tapi proaktif saudara. Dan Yusuf, Nikodemus, para wanita adalah orang-orang yang paling berbahagia saudara. Kenapa? Karena secara sadar tidak sadar mereka sudah melayani juru selamatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus gugah kami. Kami bersyukur Engkau telah menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Kami bersyukur kepada Engkau, namun bukan cuma bersyukur ya Tuhan, biarlah kami juga belajar melayani Tuhan yang sudah berkorban sedemikian rupa bagi kami. Dengan kematian-Mu yang beda dengan semua kematian. Kematian menyelamatkan, kematian memberikan pengharapan pada kami. Kami bersyukur, kiranya Tuhan juga tolong kami untuk melayani Tuhan sepanjang umur hidup kami. Bahkan sampai kami mati, kami melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.